Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan selesan kita berataan sehingga di bulan Safar ini, jar orang bulan Safar ini bulan panas. Panas ya, siang kan? Harinya panas, banyak kejadian. Tapi kita meyakini setiap hari itu adalah hari baik. Bulan itu bulan baik. Tidak ada hari yang dianggap hari nahas, tidak ada hari itu yang dianggap hari yang buruk. Tidak ada juga bulan baik, bulan buruk. Semuanya adalah hari-hari yang diciptakan Allah adalah penuh dengan kebaikan. Tadi ayat yang pertama yang membacakan di rakaat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam. Siang dan malam silih berganti. Penjelasannya itu bukan kebaikan dan keburukan, tetapi wal-laili wan nahar lila ayatin liulil albab. Itu terdapat tanda-tanda, fenomena alam kalau bahasa ilmu pengetahuannya. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Bagi orang yang berpikir. Kalau dia berpikiran positif, semua hari bergantian malam dan siang, itu hal yang positif semua. Tapi kalau orang yang berpikiran negatif, pergantian siang dan malam itu selalu menjadi hal yang negatif dan selalu menjadi keburukan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ujung doanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang ulul albab ini? Yaitu allazina yazkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam mereka saat berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan mereka selalu mentafakuri, memikirkan penciptaan Allah. Nih, banyu nih pas surut. Kena pasang surut. Itu tanda-tanda alam, ayat-ayat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, di ujungnya adalah sampai pada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu doa kita. Doa kita adalah, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi fenomena alam yang ada di sekitar kita, cerahkah, hujankah, berawan, atau hujan sebagian, kayak yang di perakiraan cuaca itulah, semua itu mengandung kebaikan. Yang turun dari langit menjadi berkah, yang keluar dari perut bumi menjadi berkah bagi orang yang berpikiran positif dan selalu mengedepankan aspek keimanan. Di surah Al-A'raf Allah jelaskan itu tentang ahlul qura. Walau anna ahlal qura amanu. Nah, doa. Jika seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman, kayak semboyan Banjarmasin nih lah, Banjarmasin beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, maka Allah akan bukakan
yang namanya pintu-pintu keberkahan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di Kelurahan Pangeran, sebuah tempat yang bersejarah, sebuah tempat yang luar biasa, awal mula lahirnya Banjarmasin. Nih kita satu mat lagi memperingati hari jadi Kota Banjarmasin yang keberapa? Jamaah. Oh jamaah, berapa umur Banjarmasin hari ini? Kita tahun ini akan memperingati hari jadi atau hari lahirnya Kota Banjarmasin yang ke-496. 4 tahun lagi 500 tahun umur kota ini. 4 tahun lagi 5 abad. Tuha sudah Banjar nih. Tuha benar sudah. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa awal mula Kota Banjarmasin ini bermula dari pemukiman pinggir sungai di Muara Kuin. Ya di sini nih, Muara Sungai. Berarti di sini kan Kampung Tuhajo nih. Kuin dan sekitarnya, Pangambangan, Benoanyar, itu kampung-kampung Tuha tuh. Pangambangan, Benoanyar, nah pinggir sungai nih, Sungai Jingga, Sungai Miai, dan sekitarnya, pokoknya nang di Banjarmasin Utara nih, mulai pinggir Banyu, Muara Kuin. Awal cerita tentang Kota Banjarmasin yang dulunya dipimpin oleh seorang patih yang bernama Patih Masih, nang namanya diabadikan menjadi jembatan nang di ujung. Resmikan semalam jembatan Patih Masih sebelum Kesultanan Banjar. Ya Allah, ini banyak yang satu-satuan nih. Minta maaf ulun kalau salah sejarahnya lah, bisa dikoreksi. Tapi itulah dalam literatur studi penelitian tentang awal mula Kota Banjarmasin. Jadi perkampungan pinggir sungai, pinggir banyu, ujung tanah ya kalau dalam bahasa anu. Nah, lalu berkembang terus. Dan itu diambil dari sejarah berdirinya Kesultanan Banjar di Muara Kuin di ujung. Nang weh ini tersisa makam Sultan Suryansah, Allah yarham. Sebelum beliau bergelar Sultan Suryansah, ngaran sidin bernama Pangeran Samudra. Pangeran Samudra. Terus berlangsung sekian tahun pertempuran, peperangan, perang saudara sebetulnya, antara kekuasaan negeri Daha di daerah Nagara Dipa sana, di daerah Tapin, di daerah Margasari. Itu kan awal mulanya nih. Jadi kalau tarik mundur, Kesultanan Banjar sebelumnya Daha itu di Margasari dan sekitarnya. Tarik mundur lagi, kerajaan sebelumnya yaitu kerajaan Nagara Dipa. Nagara Dipa ini Kamuntai. Tarik lagi ke ujung, sebelum Nagara Dipa Tanjung Puri, Tabalong. Tarik lagi ke atas sebelum Tanjung Puri yang dinamakan dengan Kerajaan Nan Sarunai. Nah, itu bubuhan Dayak di atas tuh. Nan Sarunai itu inya animisme, kada beragama. Tapi kalau tarik mundur makin ke sini, Nagara Dipa itu agamanya Hindu. Agama Hindu.
Imbah kekuasaan Hindu, tarik lagi ke makin muda makin ke sini yang namanya negara Daha. Disitulah hikayat Lambung Mangkurat, ya, hikayat Suryanata. Disitulah awal mula juga lahirnya sebuah kerajaan besar di bawah Maharaja Sukarama. Nah, lalu kemudian itulah yang melanjutkan sampai kemudian era Pangeran Samudra. Jadi kisah Pangeran Samudra dengan negara Daha inilah, ini kan pertempuran antar keluarga sebetulnya, antara paman dengan ponakan. Ya lo, paman lawan ponakan, nang tuha lawan nang anum. Sampai kemudian kita baca dalam sejarah, lalu kemudian warga Banjarmasin di bawah kepemimpinan Patih Masih, Patih Belitung, ya, Jagabaya di situ, kemudian mengumpulkan kekuatan bersama dengan Pangeran Samudra melawan. Jadi terus pertempuran sampai kemudian minta bantuan Demak nang Islam. Nah, itu awal mulanya. Demak siap bantu zaman Sultan Trunojoyo. Ya, zaman Sultan Trunojoyo, lalu kemudian siap bantu, tapi perjanjiannya amun manang masuk Islam. Nah, amunnya manang masuk Islam. Jadi kalau Pangeran Samudra itu masih Hindu. Tapi begitu selesai pertempuran, ya, pertempuran itu pun tidak diselesaikan dalam bentuk pertempuran berhadap-hadapan, tetapi diselesaikan secara adat, yaitu perang tanding. Perang tanding antara siapa? Di sini Pangeran Samudra, di sebelah sana Raden Temenggung. Raden Temenggung itu pamannya. Kemudian di Balandean lah kejadian itulah. Di Balandean perang tanding, tapi belum sempat perang tanding, Pangeran Samudra sudah berhadap-hadapan. Lalu kemudian beliau melempar kerisnya ke sungai dan menyampaikan kepada Raden Temenggung, pamannya seorang, silahkan dibunuh. Silahkan dibunuh. Tapi begitu hendak mengangkat parang, mengangkat keris, keingatan nang dihadapi ini keponakan seorang juga, kemenakan seorang juga. Lalu kemudian akhirnya kada jadi menimpas, tapi malah maragap. Maragapan sudah, damai aja kita. Damai aja kita. Silakan Pangeran Samudra bulik ke Banjarmasin, Raden Temenggung bulik ke Daha. Ampih dah perkelahian, ampih peperangan. Lalu kemudian sesuai dengan janji, ketika sudah sampai di Banjarmasin, dulu lain Banjarmasin pangarannya ya kan, Morakuin sini. Begitu sampai, janji lawan Sultan Demak ditepati. Saat itulah kemudian Pangeran Samudra memeluk Islam dan kemudian mendirikan kerajaan yang bernama Kesultanan Banjar. Berdirilah Kesultanan Banjar yang disepakati. Ini ada juga beberapa versi, tapi yang disepakati oleh para sejarawan adalah tanggal 24 September 1526. 1526. Ini tahun berapa nih? 2022 kalau 2022. Nah, itu berarti 496 tahun yang lalu. 24 September 1526 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 932 Hijriah. 6 Zulhijjah 932 Hijriah. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah awal mula kota Banjarmasin. Sehingga
kemudian kerajaan tambah besar, lalu kemudian ketika dinobatkan oleh patih-patih yang ada, termasuk Patih Masih, menobatkan ya, Pangeran Samudra sebagai raja pertama yang bergelar sultan dan menyandang nama Sultan Suryansah. Nah, itu awal mula Banjarmasin. Jadi Masya Allah, kemudian terus berkembang ya, makamnya yang ada di Koin tuh kan, itu sultan pertama. Di sebelahnya ada bini Sidin, di sebelahnya sana di ujung itu anak Sidin, yaitu sultan kedua dan sultan ketiga, yang meneruskan terus berkembang. Kesultanan Banjar terus berkembang, kota Banjarmasin tambah ramai, menjadi bandar perdagangan, lain bandar narkoba lah, lain bandar perdagangan dan jasa. Orang Cina datang, orang Arab datang, Eropa juga datang, Belanda datang. Nah, ini jadi masalah. Pas Belanda datang ini menjadi masalah, sampai kemudian anak menguasai, gempurlah keraton Sultan Banjar yang ada di Muara Kuin, hancur lebur. Lalu kesultanan pindah ke Martapura, yang diberi nama Keraton Kayu Tangi. Nah, jadi Kayu Tangi itu keratonnya di Martapura sebetulnya, cuman Kayu Tanginya di Banjarmasin sini, Jalan Hasan Basri ini, Kayu Tangi katanya. Ya, menurut hikayat, konon katanya wilayah kerajaan kesultanan ini itu habis sampai ke kampus Unlam tuh Berataan tuh, sampai ke ujung-ujung itu keraton Berataan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kita bersyukur di hari jadi Banjarmasin 496 ini, kota Banjarmasin masih tegak kalimah la ilaha illallah, sebagaimana Sultan Suryansah bersyahadah masuk Islam. Lalu kemudian sampai hari ini alhamdulillah kita nang diam dan tinggal di Banjarmasin ini masih beragama Islam Berataan, masih tegak kalimah la ilaha illallah. Masjid pertama yang dibangun, Masjid Sultan Suryansah, masih tegak berdiri ya. Saat itu langgar ini belum ada kira-kira ya, belum ada lagi langgarnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, itulah awal mula kisah kota Banjarmasin yang kita hari ini hidup ya, berusaha di sini, kemudian mungkin lahir dan mati di sini juga, kita tidak tahu nanti sampai usia berapa, tapi inilah tanah Banyu kita. Ini tanah Banyu kita yang harus kita syukuri ya. Nak banjir kah, ada banjir kah, calap kah, ada kala calap kah, inilah kampung kita, inilah kota kita, inilah tempat kita hidup ya. Berketurunan, berusaha, mencari rezeki, beramal, beribadah sampai akhir hayat kita. Di sini kita tinggal, di sini kita hidup. Ayo kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama. Jangan sampai kita mengkhianati awal mula pendiri kota Banjarmasin, nang makamnya di ujung sana itu. Jangan sampai kemudian kita mengkhianati awal mula berdiri kota ini, dibangun dengan landasan keimanan kepada Allah, dibangun dengan landasan etos kerja yang tinggi. Orang Banjar itu nangarannya, orang Banjar itu pedagang tangguh, lain ngali ditangguh lain. Nah, pedagang tangguh. Makanya di Indonesia itu, di Nusantara itu nang dikenal sebagai saudagar itu hanya 3 saudagar ya. Saudagar di Nusantaranya, di Indonesia ini 3 aja saudagarnya. Yang pertama saudagar Bugis Sulawesi, nang kedua di Sumatera saudagar Minang, nang ketiga di Kalimantan saudagar Banjar. Itu aja. Pernahlah mendengar saudagar Jawa? Ada aja. Ya, karena penyebutannya lain ya.
Tapi kalau yang ngarannya memang 3 suku ini, 3 tempat ini melahirkan pedagang-pedagang tangguh. Ya, pedagang-pedagang tangguh. Artinya ya, Datu Nini kita Bahari itu adalah orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup, berusaha, berdagang. Pian punya Kalteng sebelah itulah, lewat darat misalnya ketahuan aja ini masih Kalimantan Selatan, terasa aja. Begitu masuk Kalimantan Tengah, nah terasa juga. Apa cara apa nah? Hah? Selain bahasa Banjar apa? Perbatasan apa? Amunnya masih banyak orang berjualan pinggir jalan itu masih Kalsel berarti masih di Banjar. Tapi punya masuk Kaltim, punya masuk Kalteng, kada ada lagi orang berjualan pinggir jalan. Ya kalau pian bawa mobil loh, anak arah ke Ampah sana. Punya masih ada orang berjualan, berarti bukan Banjar tuh masih. Tapi punya kada ada lagi orang berjualan atau berkurang lah. Kalau ini kan sudah mulai ada toko-toko udah mulai ada pinggir jalan. Bahari itu kayak itu bang nih. Karena apa? Orang Banjar ini di muka rumah tuh, menjadi kampung tuh, di muka rumah di andaknya tuh bang jualan, jualan tuh bang, apa kan yang jual ya kalau gula batu kah, wadai kah, etos kerjanya luar biasa, semangat berusahanya tuh nah. Ya. Karena apa? Meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, bahwa berusaha itu, berjuang itu adalah kewajiban. Ada sebuah dosa yang tidak bisa diampuni ujar Nabi kecuali orang itu berusaha. Nah itu diyakini oleh orang Banjar yang menganut agama Islam nih. Itulah ya, kenapa kemudian ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Rabi bin Sabi, apa yang pertama kali yang disampaikan? Ujar Rabi, ujar Muhajirin ini kan Abdurrahman bin Auf yang datang bersama Nabi hijrah. Muhajirin berarti orangnya dari Makkah ke Madinah. Nah orang Madinah itu disebut sebagai orang-orang Ansor. Orang Ansor, ujar Rabi bin Sabi menyampaikan kami sudah dipersaudarakan. Lalu dikiaulah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kita sudah bersaudara, kita sudah berinsanakan, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu engkau mengetahui ulun ini adalah orang nang sugih di Madinah, harta ulun banyak, bini ulun 2. Perhatikan bini ulun to, mana nang cocok lawan hati pian. Nah ditawari berinsanakan sudah. Jadi ujar Rabi bin Sabi, beisi bini 2, amun hendak sekong ulun ceraikan sekong nek, ambil tuh sebagai bini pian. Oh orang Bahari bading sanakan bini pun diserahkan, cuman cerai bang dulu ya kan. Nyabisi 2 bang, punya bini sekongannya kapan diserahkan. Nah, tapi itulah wujud simbol bagaimana persaudaraan itu terjadi. Lalu kemudian nang ditawari tahu diri jua, munang kita weh ini kira-kira diunjuk ini bini nah ambil bini ini bisa diambil langsung ya lo. Teman ujar Abdurrahman bin Auf kada. Mudah-mudahan keluarga pian berkah. Mudah-mudahan istri-istri pian berkah. Ulun sebuting aja minta tunjukakan. Apa ujar Abdurrahman bin Auf? Tunjukakan di mana pasar. Nah, di mana pasar? Supaya apa? Ketika tahu posisi pasar ada di mana, aku adalah seorang pedagang. Datang Abdurrahman bin Auf ke pasar Madinah. Langsung apa nang kau dijual. Kada lawas ganal usaha, dagang tambah laris. Lalu kemudian ya jadilah dia sebagai seorang pedagang yang kaya raya juga di kota Madinah. Padahal pada saat paceklik Madinah diterpa oleh paceklik yang berkepanjangan, gagal panen, gandum susah didapat, makanan langka. Abdurrahman bin Auf mendatangkan 1000 ekor unta dengan penuh barang makanan untuk memenuhi kebutuhan
warga Madinah. Luar biasa. Nah, itu persaudaraan yang ada di dalam Islam antara muhajirin dan ansar. Itu semua Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah diawali dari sebuah etos kerja. Etos kerja. Yaitu wa qul i'malu fasayarallah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Surah Taubah. Nah, beramallah kamu, berikhtiarlah kamu, berusahalah kamu. Nah, itu perintahnya kan, wa qul i'malu. Maka niscaya ya, Allah dan Rasul menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan. Jadi jamaah rahimakumullah, betapa Islam itu memerintahkan kita nih. Ini momentum hari jadi nih lah. Momentum hari jadi Banjarmasin ini harus menjadi momentum kita untuk bangkit dari pandemi, bangkit dari keterpurukan ekonomi. Makanya temanya tahun ini kada gampang-gampang. Temanya tuntas semboyan Kesultanan Banjar kita cantumkan, yaitu Banjarmasin ba iman, ba untung, ba tuah. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, dibangun atas dasar iman. Berdirilah sebuah kesultanan, berdirilah sebuah kota dengan dasar etos kerja yang tinggi. Ya, berharap generasi penerus ini menjadi generasi yang ba untung, ba usaha jadi usaha, berdagang laris dagangannya, ya, membuka usaha, bekerja, membuka lapangan kerja, mau ulah apa saja jadi duit, dijual laris, ba untung. Nah, ba untung, ya, pemulihan ekonomi lah kalau ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, itu tema HUT kemerdekaan, ya, HUT kemerdekaan Indonesia tahun ini yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di saat 2 tahun yang lalu mungkin banyak usaha-usaha yang gagal, usaha-usaha yang ya, harus merintis lagi dari awal, tapi mudah-mudahan ya, dengan semangat tadi itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kita menjadi generasi yang siap bekerja, menjadi generasi yang terus bersemangat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, semua itu tidak lepas daripada bagaimana kita